Berjumpa lagi dengan saya, Sajid. Di sini kita akan mencoba membahas soal yang berkaitan dengan masalah geometri. Berikut soalnya ya, kita langsung baca saja bersama-sama. Titik P dan Q masing-masing mempunyai apsis 2P dan min 3P. Dan terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 1. Jadi di sini kita punya dua titik nih. Titik P dan titik Q. Dan P itu memiliki apsis sama dengan 2P. Kemudian pada titik Q kita mempunyai apsis min 3P. 3-nya ketinggalan. Min 3P. Nah, apsis itu bisa dikatakan dia itu adalah titik X ya. Titik X. Nah, jadi sama ya. Kalau titik Y itu sama aja dengan ordinat ya. Ordinat. Nah, lanjut. Tunggu dulu teman-teman. Nah, ini karena dia terletak pada parabola Y sama dengan X kuadrat min 1. Maka titik Y dari titik P itu kita substitusi aja nih. 2P-nya ini ke dalam X di sini ya. Jadi 2P kuadrat min 1 itu sama aja dengan 4P kuadrat min 1. Kemudian YQ-nya itu sama aja dengan min 3P kuadrat. Sama aja. Jadi YQ-nya itu sama dengan min 3P kuadrat dikurang 1 atau sama dengan 9P kuadrat min 1. Jadi udah kita dapat nih titik, udah lengkap nih P-nya itu terletak di mana. Jadi dia terletak di 2P dan 4P, dia alamatnya 2P 4P kuadrat min 1 di sumbu X dan Y. Oke. Ini kita tulis di sini ya biar bisa kita hapus ini bawahnya. Jadi ini 4P kuadrat min 1, ini 9P kuadrat min 1. Oke, kita hapus biar ruangnya lebih luas ya untuk kita mengerjakan soal ini. Nah, kemudian jika garis G tegak lurus PQ ya, tegak lurus PQ dan menyinggung parabola tersebut, parabola ini ya. Ini persamaannya. Maka garis G memotong sumbu Y di titik. Nah, kita gambar dulu ya, teman-teman, biar dapat gitu. Maksud dari soalnya itu biar lebih paham. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Good. Oke. Kurang lengkap kalau nggak ada panahnya. Oke, ini jadi gitu ya. Ini Y, ini sumbu X. Oke, kemudian kita gambar parabolanya dengan melihat persamaan, dengan mengetahui persamaannya. Ini anggaplah sini min 1 ya. Maka kurang lebih parabolanya seperti ini. Sip. Nah, simetri ya dia terhadap sumbu Y. Ini persamaan parabolanya Y sama dengan X kuadrat min 1. Kemudian itu terdapat garis G yang menyinggung parabola tersebut. Nah, kita beri warna merah untuk garis G-nya itu anggaplah seperti ini. Ini adalah garis G. Nah, kemudian garis G itu apa? Garis G itu dia tegak lurus PQ ya, tegak lurus PQ. Anggaplah P-nya anggaplah Q di sini ya. Dan di sini adalah P. Nah, maka kita hubungkan nih. Nah, dia tegak lurus. Ya. Tegak lurus. Nah, soal ini sekarang bisa lebih mudah kita kerjakan ya. Oke, kenapa? Oke, selanjutnya kita lanjut dulu biar tahu kenapa bisa lebih mudah dengan mengetahui
karena sudah kita ketahui semua nih. Nah, tujuan kita apa? Tujuan kita itu adalah mencari persamaan dari garis G ini. Kenapa? Karena kita ingin tahu garis G itu memotong sumbu Y itu di titik apa. Nah, maka dari itu salah satu motivasi kita adalah untuk bisa menemukan persamaan garis G ini. Nah, karena PQ ini merupakan garis dan G itu juga garis, dan karena mereka tegak lurus, maka anggaplah gradien dari garis G itu adalah G, MG, dan gradien dari garis PQ itu adalah MPQ ya. Itu sama dengan min 1. Kenapa? Karena mereka tegak lurus. Nah, kalau mereka sejajar, kalau ada dua garis sejajar, misalkan ini garis 1, ini garis 2, maka M1 itu sama dengan M2. Oke, ingat ini aja ya, teman-teman. Ingat ini. Jika dia tegak lurus, hubungan dengan gradiennya seperti apa? Jika dia sejajar, hubungan dengan gradien itu seperti apa? Baik. Kemudian kita ingin cari tahu MG-nya itu berapa gitu. Nah, MPQ-nya kita udah ketahui belum? Belum kan? Tapi kita udah tahu nih, ada titik-titik ini gitu, titik PQ itu. Udah kita tahu identitasnya itu, sehingga kita bisa cari tahu berapa gradiennya. Oke, kita cari aja gradiennya ya. Jadi MPQ itu bisa adalah sama dengan YP dikurang YQ dibagi dengan XP dikurang XQ. Nah, kalau mau dibalik juga bisa ya. Dibalik dibalik gimana? Jadi dibalik itu maksudnya YQ dikurang YP dibagi XQ dikurang XP. Sama aja itu ya. Asal dia urutannya tetap menjaga urutannya itu loh. Tetap menjaga mempertahankan urutan gitu ya. Nah, kemudian YP-nya itu berapa? YP-nya itu ini ya, 4P kuadrat dikurang 1 dikurang YQ. YQ-nya itu 9P kuadrat min 1 ya. Min 1 dibagi XP. XP-nya itu sama dengan 2P ya. 2P dikurang min 3P. Oke. Nah, nanti kalau dihitung-hitung teman-teman, nanti kita dapat ini itu sama dengan 5P kuadrat dibagi 5P ya. Nah, jika kita lihat ini teman-teman, ini P ini sama dengan 0 enggak? Mungkin enggak dia nilainya sama dengan 0? Enggak mungkin ya, karena kalau dia sama dengan 0, nanti gradiennya ini enggak terdefinisi ya. Karena penyebutnya sama dengan 0 nih, ya. Jadi P itu tidak sama dengan 0. Nah, ini maka kita bisa coret nih ya. Bisa kita coret. Bisa kita sederhanakan ya. Ini habis. Ini tersisa P ya. Tersisa P. Maka MPQ itu sama dengan P ya. Nah, lanjut. Maka dengan demikian MG-nya sama dengan min 1 per MPQ. MPQ-nya sama dengan P. Jadi MG-nya sama dengan min 1 per P. Ini kita hapus dulu ya. Karena ruang kita udah habis. Solusinya kita hapus. Nah, kemudian kita ingat lagi nih, kalau garis G-nya itu menyinggung parabola. Nah, kalau dia menyinggung parabola, maka turunan dari ini apa? Jika kita turunkan persamaan ini, Y sama dengan X kuadrat min 1 dy per dx, saya turunkan ya terhadap dx ya. Maka ini sama dengan 2x ya, 2x. Dan ini dy per dx ini sama dengan gradien dari garis G ya. MG sama dengan 2x. Nah, x ini apa? X di sini itu adalah titik di sini ya. Titik di sini yang mana titik tersebut terdapat di kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 dan dilalui oleh garis G, sehingga garis G ini menyinggung
kurva tersebut. Nah, maka kita dapat nih ya, kita dapat titik yang dilalui garis G ini. Dengan demikian, kita udah tahu juga gradiennya. Dengan demikian, kita bisa cari tahu nih persamaan dari garis G itu. Nah, itu salah satu tujuan kita ya. Nah, MG-nya berapa? MG-nya sama dengan min 1 per P. Jadi, min 1 per P sama dengan 2X. Jadi, kita anggap P ini, P dan Q ini itu nilai, ada nilainya gitu. Jadi bukan kayak kayak apa ya, kayak X dan Y itu kan kayak nilainya itu kan banyak kan. Nah, tapi kalau P dan Q-nya itu kayak nilainya itu tetap satu tertentu gitu. Jadi anggaplah ini udah benar-benar nilai gitu ya. Dalam bentuk nilai ya, bukan kayak variabel gitu. Nah, jadi X itu sama dengan min 1 per 2P. Nah, kita cara cari Y-nya gimana? Cara cari ordinatnya gimana? Ya sama kayak mencari ordinat dari Q ya dan P ya, dengan menggunakan persamaan ini. Sehingga Y dari titik di sini ya, itu sama dengan X kuadrat, kita ganti dengan min 1 per 2P ya, kuadrat min 1 ya, min 1. Sehingga itu sama dengan 1 per 4P kuadrat min 1. Nah, dapat sudah. Kemudian kita hapus ya gambarnya. Oke. Sip. Masih ada sisanya. Sip. Nah, persamaan garis umum itu adalah Y sama dengan Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1. Nah, biasanya dinyatakan seperti ini. Nah, Y1 dan X1 itu apa? Jadi Y1 dan X1 itu adalah sebuah titik yang dilalui garis tersebut. Nah, Y1 dan X1-nya itu adalah ini Y1-nya, ini X1-nya. Nah, dengan demikian ini sama aja dengan kita menuliskan M X dikurang X1 ditambah Y1 ya. Nah, kita masukin M-nya berapa? M-nya min 1 per P. X-nya X1-nya berapa? X1-nya min 1 per 2P atau sama dengan 1 per 2P ya. Ditambah Y1. Y1-nya itu 1/4P kuadrat min 1. Nah, karena yang ditanya, ini udah persamaan garisnya nih. Anggaplah ini udah dalam bentuk persamaan garis G ya. Dan ditanya adalah garis G memotong sumbu Y di titik. Nah, ini misalkan ini adalah sumbu-sumbunya ya, sumbu X dan sumbu Y ya. Dan ini adalah persamaan kurva yang tadi. Dan ini misalnya itu begini ya. Ini adalah garis G-nya. Nah, maka di sini kan yang ditanya itu ini, di sini. Nah, dia memotong garis sumbu Y itu di titik ini tuh, titik apa gitu, berapa gitu. Nah, ini kalau kita lihat sini X-nya sama dengan 0 kan? X-nya sama dengan 0. Kalau dia yang ditanya dia memotong sumbu Y itu di titik berapa, maka Y-nya sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan 0 ya untuk mendapatkan jawaban ini. Nah, ini kita tinggal ganti aja nih X-nya sama dengan 0 nih. Nah, min 1 per P ini 0 ditambah 1 per 2P ditambah 1 per 4P kuadrat min 1. Atau jika kita sederhanakan, ini kita dapat 1/2P kuadrat ya, ditambah 1/4P kuadrat min 1. Nah, jika dihitung, kita dapatkan 4P kuadrat itu sama dengan min 2 ditambah 1 dikurang 1 atau sama dengan min 1 per 4P kuadrat min 1. Sehingga jawabannya adalah yang C. Baik, kita dapat ya teman-teman. Baik, saya rasa cukup. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di komentar ya. Oke, sekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, tetap semangat belajarnya.